eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian, baik yang di Clubhouse maupun yang di Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki jenis ibadah pertama yang disebutkan sebagai contoh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi ketika beliau telah menetapkan bahwasanya hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah, ketika beliau telah menjelaskan kepada kita bahwasanya haram hukumnya bagi kita untuk memperuntukkan ibadah kita kepada selain Allah, maka beliau mulai menyebutkan beberapa jenis ibadah, ya, yang mana ibadah-ibadah ini harus kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan contoh-contoh ibadah yang beliau sebutkan, ini kebanyakannya berasal dari jenis atau dari bagian ibadah hati, ya, bukan ibadah fisik. Ya, mengapa? Ya, di antara hikmahnya adalah karena kesyirikan itu seringkali terjadi, ya, seputar ibadah-ibadah yang terkait dengan hati. Ya, bisa jadi orang secara zahirnya dia salat hanya kepada Allah, kemudian dia puasa, dia zakat, ya, haji, umrah. Secara zahirnya dia sama dengan orang yang bertauhid, tetapi ternyata pada hatinya ada penyimpangan-penyimpangan yang salah satu di antaranya adalah kesyirikan. Ya, jadi kalau ditanya kesyirikan itu seringnya, ya, menjangkiti seseorang terkait ibadah apa? Apakah ibadah hati atau ibadah fisik? Ya, maka jawabannya adalah terkait ibadah hati. Ya, bahkan asal muasal dari syirik itu adalah ibadah hati, yaitu keikhlasan. Ya, dia tidak ikhlas dalam beribadah. Ya, dan ikhlas adalah ibadah hati. Kita sudah sebutkan ibadah yang pertama yang beliau bawakan, yaitu ibadah doa. Ya, kita sudah jelaskan pula pengertiannya, kemudian keutamaannya, ya, kemudian bagaimana agar doa kita bisa terkabul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sempurnakan sedikit lagi pembahasan tentang doa, yaitu apa hal-hal yang harus kita jauhi agar doa kita tidak tertolak. Ya, kita sebagai manusia tidak tahu, ya, apakah doa kita dikabulkan atau tidak, tapi yang penting bagi kita adalah memperhatikan beberapa hal, ya, agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat doa kita tertolak. Ya, di antaranya adalah yang pertama, melampaui batas dalam berdoa. Ya, melampaui batas dalam berdoa. Nah, melampaui batas dalam berdoa ini banyak bentuknya. Ya, di antaranya adalah seperti berdoa kepada selain Allah. Jadi bentuk melampaui batas dalam berdoa yang paling parah adalah memperuntukkan doa tersebut kepada selain Allah. Ya. Kemudian di antaranya juga adalah meminta hal-hal yang tidak seharusnya diminta. Ya, seperti misalnya, ya Allah, jadikanlah aku memiliki ilmu seperti ilmunya para nabi, misalnya. Ya, misalnya terkait ilmu-ilmu gaib, ya, dan semacamnya. Atau misalnya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang terjaga dari dari dosa sebagaimana para nabi. Ya, ini juga adalah hal yang tidak boleh diminta. Karena keterjagaan dari kesalahan dan dari dosa secara mutlak dan sempurna itu hanya diperuntukkan oleh Allah untuk para nabi. Ya, seperti misalnya meminta mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para nabi. Ya,
ya, atau seperti misalnya meminta agar umurnya dipanjangkan, ya, hingga melampaui batas usia biasa atau hingga bahkan minta dikekalkan hingga hari kiamat. Ya, intinya permintaan-permintaan semacam ini yang tidak pantas untuk diminta, ini adalah bentuk melampaui batas dalam berdoa. Ya, adapun meminta secara detail, ya ini wallahu alam, setahu saya tidak termasuk dalam melampaui batas. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah yang pernah mengatakan, hendaklah kita itu senantiasa berdoa walaupun terkait dengan tali sendal kita. Ya, intinya kita boleh meminta kepada Allah secara detail, ya, tapi tentunya apa namanya, tetap dengan menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Jadi bukan masalah detail atau tidaknya, tetapi masalah apakah kita beradab atau tidak dalam meminta. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Jangan sampai kita melampaui batas dalam berdoa, dan bentuk melampaui batas yang paling parah adalah memperuntukkan doa tersebut kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah, ya, di antara hal yang menghalangi terkabulnya doa adalah eh, memakan makanan yang haram, ya, berpenghasilan dari pekerjaan yang haram. Ya, oleh karenanya di sini ada hadis yang luar biasa. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan tentang seseorang yang berdoa, ya, dalam keadaan sedang bersafar, ya, kemudian pakaiannya kusut dan rambutnya pun acak-acakan. Ya, ini bukan disengaja, tetapi karena dia saking miskinnya orang ini. Ya, saking tidak mampunya dia untuk membeli pakaian yang layak. Ya, kemudian dia sudah menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya, kemudian dia sudah memanggil, ya Allah, ya Allah. Jadi sudah terkumpul 4 hal yang sebenarnya bisa membuat doa dia terkabul. Yang pertama, dia dalam keadaan safar. Yang kedua, dia dalam keadaan butuh. Ya. Kemudian yang ketiga, dia dalam keadaan mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Kemudian dia memanggil-manggil Allah, ya, dengan memelas. Ya, seharusnya kalau sudah terkumpul 4 hal ini, yaitu doanya kemungkinan besar terkabul. Tetapi kata Rasulullah, ternyata makanannya adalah hal yang haram. Kemudian pakaiannya adalah pakaian yang haram, misalnya diambil dengan cara mencuri atau dengan cara yang tidak halal. Ya. Kemudian minumannya juga haram. Maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin doa yang seperti ini bisa dikabulkan? Nah, jadi bayangkan, ya, dia sudah membawakan berbagai sebab yang dengannya doa terkabul. Tetapi ternyata pakaiannya haram, makanannya haram, ya, minumannya haram. Bagaimana mungkin bisa terkabul doanya? Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal-hal yang haram ini adalah penghalang yang sangat kuat dari terkabulnya doa. Ya, jadi sudah ada sekian sebab yang seharusnya dengannya doa itu terkabul, tapi ketika ada penghalang ini, yaitu makanan yang haram, pakaian yang haram, ya, minuman yang haram, nafkah yang haram, ya, ternyata doa itu menjadi tertolak. Dan ini, teman-teman, menjadi perhatian bagi para orang tua. Ya, kita tahu bahwasanya salah satu investasi kita adalah anak yang soleh yang akan mendoakan kita. Nah, bagaimana anak ini akan bisa mendoakan kita dan terkabul jika ternyata kita memberikannya nafkah yang haram? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan terkabulnya doa si anak kalau kita sejak kecil tidak mengajarkan kepada dia bagaimana mencari harta secara halal, ya, atau ketika kita masih mengasuhnya, kita berikan dia nafkah yang tidak halal. Ya, bagaimana mungkin doa anak ini bisa kita harapkan? Ya, sementara anak adalah investasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, selain ilmu yang bermanfaat dan selain sedekah jariyah, ada anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi anak yang soleh ini, poin investasinya ada pada doanya. Nah, kalau ternyata doanya terhalang oleh nafkah haram yang kita berikan, atau pendidikan yang salah yang kita berikan kepada dia, sehingga dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka gagallah investasi ini. Ya, padahal itu satu-satunya investasi yang kita bisa harapkan. Nah, kemudian hal yang ketiga, ya, selain melampaui batas ketika berdoa, kemudian selain hal-hal yang haram, yang ketiga adalah
terburu-buru dalam berdoa. Ya, jadi jangan sampai ketika kita berdoa kita itu nggak sabar menanti hasilnya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Ya, akan dikabulkan doa setiap orang dari kalian. Ya, doa-doa kalian akan dikabulkan selama dia tidak terburu-buru. Ya. Apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Ya dijelaskan oleh Rasul. Yaqul da'autu falam yustajab li. Ya, bentuk terburu-buru itu adalah dia mengatakan, ya saya sudah berdoa, berdoa, tapi kok enggak dikabulkan. Ya, ini bentuk terburu-buru. Ya, dalam hadis lain disebutkan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan keterburu-buruan tersebut yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Ya Rasulullah menjawab, yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastashiru inda dzalika wa yada'ud du'a. Ya, bentuk terburu-buru yang tercela itu adalah dia mengatakan saya sudah berdoa, tapi kok nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya dia merasa putus asa, akhirnya dia berhenti berdoa. Ya, jadi yang dituntut dari kita adalah senantiasa berdoa dan yakin bahwasanya itu akan dikabulkan cepat atau lambat, ya, dengan bentuk apapun pengkabulan tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada beberapa tips, ya, ada beberapa tips yang bisa membuat kita terhindar dari sikap terburu-buru dalam mengharapkan pengkabulan doa. Ya, di antaranya yang pertama adalah mengetahui, ya, ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mengetahui bahwasanya doa itu, pengkabulan doa itu bukan hanya dalam bentuk didatangkan apa yang kita minta. Misalnya kita minta umroh, ya Allah berikan umroh. Ya, bukan hanya itu bentuk pengkabulan doa, tetapi ada bentuk-bentuk lainnya. Seperti misalnya doanya Allah ganti menjadi pencegahan dari kejelekan yang seharusnya menimpa kita di dunia, tapi karena doa tersebut akhirnya Allah tidak jadi, ya, menimpakan kejelekan tersebut kepada kita. Ya, atau misalnya Allah simpan doa tersebut di hari kiamat sehingga menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kita di hari akhirat kelak. Oleh karenanya ketika kita berdoa hendaknya kita sadar bahwasanya doa adalah ibadah. Ya, selain itu merupakan permintaan, ya sebelumnya dia adalah ibadah. Jadi terlepas dari apakah permintaan tersebut terkabulkan secara spesifik atau tidak, dia tetaplah bernilai ibadah. Ya, jadi yakin bahwasanya doa ini akan dikabulkan, ya bagaimanapun bentuknya. Bisa jadi Allah kabulkan secara kontan. Ya, kita minta A dikasih A. Bisa jadi. Bisa jadi Allah kabulkan dengan cara menghindarkan kejelekan-kejelekan yang seharusnya menimpa kita. Ya, misalnya seharusnya kita ditimpa kebangkrutan, ternyata Allah hilangkan itu karena kita rajin berdoa. Ya, misalnya Allah seharusnya takdir kita ada musibah pada diri kita atau pada anak-anak kita atau pada keluarga kita. Ternyata akibat kita sering berdoa, ya Allah yang mengangkat musibah yang seharusnya akan menimpa kita tersebut dari kita. Atau Allah akan simpan pahala doa tersebut untuk menjadi pemberat timbangan kita. Nah, kalau seorang muslim mengetahui hal ini, ya maka dia tidak lagi terburu-buru dalam mengharapkan balasan, ya, mengharapkan pengkabulan. Ya, ini yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah menyadari, ya, bahwasanya seandainya pun pengkabulan doa kita diulur oleh Allah, maka itu kita yakini sebagai bentuk taufik dari Allah agar kita senantiasa berdoa. Paham ya? Jadi Allah sengaja mengundurkan pengkabulan doa tersebut karena Allah ingin kita terus berdoa, ingin kita terus menabung pahala doa ini. Ya, kalau kita sekali berdoa langsung dikabulkan, bisa jadi setelah itu kita akan malas lagi berdoa. Tapi kalau kita diakhirkan pengkabulan doa tersebut, ya anggap saja itu sebagai taufik dari Allah agar kita senantiasa terus berdoa sehingga pahala kita terus bertambah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengetahui fakta bahwasanya para nabi pun, ya,
tidak semua doanya dikabulkan seketika. Ya. Jadi ada beberapa nabi yang doa mereka itu dikabulkan bahkan berabad-abad setelahnya. Ya, setelah beliau meninggal. Ya, seperti misalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika beliau mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-129, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah dari keturunan Ismail seorang rasul. Ya, bayangkan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah ya dari kalangan keturunan Nabi Ismail ini seorang rasul. Ternyata tidaklah muncul seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail kecuali setelah berabad-abad setelah meninggalnya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Ibrahim kan punya dua suaranya masih jelas ini, Pak Rama. Ada gangguan ya Ustaz? Ada beresek-beresek? Iya, sepertinya ada ya. Pairing. Ya, ini Ana kurang tahu juga sebabnya apa ini. Tiba-tiba. Sekarang masih. Atau mungkin baterainya low battery. Pairing. Kalau sekarang masih? Masih ada. Masih ada. Sekarang masih ya? Masih sama? Oh, sudah. Ya, berkurang sedikit, Ustaz. Iya. Mungkin ya. Kalau sekarang masih? Oh iya, enggak. Udah enggak. Udah bersih. Sudah normal lagi? Normal ya, alhamdulillah. Baik. Normal. Ustaz. Ya, jadi kita mulai lagi ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dari keturunan Nabi Ismail ada diangkat seorang rasul. Ternyata keturunan pertama tidak ada. Ya, keturunan kedua tidak ada. Sampai akhirnya tibalah masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan para nabi sekelas Nabi Ibrahim pun ya ada di antara doa-doa mereka yang terkabulkannya berabad-abad setelah mereka meninggal. Jadi tidak perlu berputus asa dalam berdoa. Ya, teruslah berdoa dan yakinlah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian sepertinya masih ada ini ya suaranya ya. Masih sedikit Ustaz. Tapi enggak terlalu jelas. Tapi kita lanjut aja nggak apa-apa nih atau gimana? Fadal Ustaz, masih kedengaran alhamdulillah. Baik. Jadi itu yang ketiga dan yang terakhir, ya tips yang terakhir adalah
mengetahui bahwasanya sikap terburu-buru dalam mengharapkan pengkabulan doa ini ya sejatinya adalah perbuatan yang mengandung dua hal yang Allah benci. Ya, jadi mengapa tadi Rasulullah mengatakan bahwasanya salah satu sebab tidak terkabulnya doa adalah karena si hambanya terburu-buru ingin dikabulkan. Ya, karena ini dibaliknya ada hal yang tidak Allah sukai. Pertama, dia suudzon kepada Allah. Ya, dia sudah ketika dia mengatakan, kok saya berdoa nggak dikabul-kabulkan. Ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini adalah bentuk kepercayaan diri yang berlebihan, ya. Kesombongan di hadapan Allah. Memangnya siapa Anda menuntut agar doa Anda segera dikabulkan? Ya, bisa dipahami. Jadi pertama, sudahlah dia suudzon kepada Allah. Yang kedua, dia juga sok di hadapan Allah. Memangnya dia ini siapa? Mengharapkan doa dia harus dikabulkan saat itu juga. Apakah dia sudah bersyukur? Apakah dia sudah beribadah kepada Allah dengan benar? Ya. Jadi kita seharusnya merasa tidak pantas untuk mengatakan seperti itu. Saya sudah berdoa, aku nggak dikabul-kabulkan. Ini seharusnya kita tidak merasa tidak pantas untuk mengucapkan hal demikian. Ya, seharusnya kita justru takut doa kita tidak dikabulkan karena kita banyak dosa. Seharusnya seperti itu sikap seorang mukmin. Bukan malah mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Ya, justru seharusnya seorang mukmin berhusnuzan kepada Allah dan kemudian sadar bahwasanya dia ini manusia yang banyak kekurangannya. Ya, bersyukurnya belum maksimal. Ya, kemudian ibadahnya juga belum maksimal. Jadi dia tidak terburu-buru dalam meminta pengkabulan doa. Jadi ini teman-teman hal yang harus kita ketahui tentang doa. Ya, kita akan masuk ke jenis ibadah selanjutnya. Ya, semoga suaranya masih terdengar dengan baik. Ibadah kedua yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-khauf. Ya, ibadah al-khauf. Ibadah al-khauf ini adalah maknanya rasa takut. Ya, jadi pengertian dari al-khauf ini adalah rasa takut yang timbul dalam hati kita, ya, ketika mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman-ancaman yang Allah berikan dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Ya, jadi rasa takut yang dimaksud sebagai ibadah adalah rasa takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga karena ancaman-ancaman yang Allah ya tuliskan atau yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Baik melalui Al-Qur'an secara langsung ataupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Nah, sebenarnya masalah khauf ini hal yang penting untuk ditekankan ya, karena para ulama biasa mengatakan bahwasanya tanda utama dari seorang yang beriman adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda utama dari kesolehan seseorang adalah rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu ya sepertinya menyebutkan beberapa asar dari para salaf yang menunjukkan betapa besar ya rasa takut kepada Allah yang ada pada hati mereka. Jadi antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan bahwasanya seandainya kalian tahu ya betapa banyak dosaku yang Allah Subhanahu wa taala tutupi, ya maka sungguh kalian tidak akan mau duduk bersamaku. Ya, padahal beliau adalah seorang sekelas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ya takut ya dosa-dosa beliau banyak sementara beliau tidak merasakan. Ya, kemudian di antara ucapan mereka yang lainnya adalah juga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seorang mukmin yang benar, ya, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih. Ya, seorang mukmin yang benar itu memandang dosanya ya seakan-akan sebuah gunung besar yang ada di atas kepalanya yang bisa kapan saja jatuh menimpanya. Ya, jadi orang yang beriman
memandang dosanya itu seperti itu. Ya, jadi dia memandang dosanya ini seperti sesuatu yang sangat besar dan berat yang bisa kapan saja jatuh membinasakan. Akan tetapi seorang yang pendosa, ya, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Ya, jadi orang yang pendosa itu melihat dosanya bagaikan lalat saja yang berterbangan di sekelilingnya. Ya, ketika lalat tersebut hinggap di hidungnya, dia tinggal mengibaskan tangannya dan lalat itu pun pergi. Jadi betapa ringannya dosa di mata si pendosa ini. Ya, jadi seorang mukmin bisa jadi dia juga berdosa. Karena setiap kita adalah manusia yang berbuat salah. Tetapi yang membedakan adalah cara pandang seseorang terhadap dosa tersebut. Kalau seorang yang beriman memandang dosanya itu sesuatu yang serius, yang harus senantiasa dia ingat, senantiasa dia meminta ampun kepada Allah darinya. Adapun seorang yang pendosa, ya dia memandang dosanya itu ya sebagai sesuatu yang sepele, ya bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, yang tinggal dia kibaskan tangannya saja sudah terbang. Ya seperti itu. Jadi antara ucapan lainnya juga adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri. Ya, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, ya bersama para murid beliau mengatakan, "Nadhak wa la'alla Allah qad ittala'a ala ba'dhi a'malina faqala la aqbalu minkum syai'an." Ya. Lihatlah bagaimana, ini kata beliau, ya, lihatlah bagaimana saat ini kita asyik tertawa, asyik bersenda gurau, ya, asyik menikmati kenikmatan dunia. Padahal kita tidak tahu, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan kita lalu kemudian mengatakan, saya tidak akan menerima amalan kalian sedikit pun. Ya, jadi di satu sisi kita takut akan dosa kita, di sisi yang lain kita juga takut amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dikatakan juga oleh Ibnu Aun, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah kalian bergantung dengan banyaknya amal. La tasyiq bi kasratil amal. Janganlah kalian bergantung dengan banyaknya amalan. Fa innaka la tadri tuqbalu minka am la. Ya, karena engkau tidak mengetahui sama sekali apakah amalan tersebut diterima dari engkau atau tidak. Ya, Anda tidak tahu. Ya, wala ta'man dzunubak. Di sisi lain, jangan pula kalian merasa aman atas dosa-dosa yang kalian perbuat. Fa innaka la tadri hal kuffirat anka am la. Apakah dosa-dosa tersebut akan Allah ampuni ataukah tidak? Ya, li'anna amalaka maghibun anka kullu. Karena amalanmu itu adalah hal yang gaib darimu. Ya, kita sholat, kita puasa, kemudian pahala-pahala ibadah kita ini adalah hal yang gaib bagi kita. Kita tidak tahu apakah ia sampai kepada Allah diterima ataukah sampai kepada Allah kemudian ditolak. Tidak ada yang tahu. Ya, la tadri mallahu sani'un fi ayaj'aluhu fi sijjin am yaj'alahu fi 'illiyin. Ya, kita tidak pernah tahu apakah amal yang kita perbuat ini Allah catat sebagai perbuatan baik ataukah Allah catat sebagai perbuatan buruk. Bisa jadi salat yang kita lakukan tercatat sebagai perbuatan buruk di sisi Allah. Ya, jika kita tidak melakukannya dengan baik. Ya, misalnya kita riya ketika salat, atau misalnya kita tidak khusyuk ketika salat, atau kita bergampang-gampangan dalam salat dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk sedetik pun tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ya, di antara kisah yang disebutkan oleh para salaf ya, adalah yang disebutkan oleh ini sudah pernah juga kita upload ya di poster akhir si mengaji, ya, bahwasanya Fatimah bintu Abdul Malik, istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia ditanya tentang seberapa soleh ya Umar bin Abdul Aziz. Ya, bagaimana bisa, ya, ibadah apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Umar sehingga dia bisa menjadi seorang yang sangat soleh seperti itu. Ya, baru Fatimah mengatakan, ya, demi Allah, Umar ini, ya suami saya ini, bukan orang yang paling banyak sholatnya di antara kalian. Bukan pula orang yang paling banyak puasanya di antara kalian.
Ya, tetapi hanya saja ya Umar ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya, kata istrinya. Kemudian dia melanjutkan, kana idza shallal isya qa'ada fi masjidihi thumma yarfa'u yadayhi. Ya, setiap kali setelah salat isya, ya beliau duduk di musalla beliau, kemudian mengangkat tangannya ke langit berdoa. Ya, berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk minta dunia. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan istighfarnya seorang hamba itu jauh lebih bermanfaat daripada doa-doanya yang bersifat duniawi. Ya. Demikianlah kebiasaan para salaf. Ya, sangat jarang sekali mereka meminta dunia. Ya, setiap kali menengadahkan tangan, yang mereka minta adalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sayangnya ya kebanyakan kita sedikit rasa malunya di hadapan Allah. Ya, sudah tahu kita banyak dosa, tetapi ketika mengangkat tangan, yang teringat di kepala kita hanyalah hal-hal duniawi untuk kita minta. Kita lupa akan seberapa besar dosa yang sudah kita pikul. Ya, seberapa bengkaknya ya rekening dosa kita. Lupa kita. Ya, oleh karenanya Fatimah bintu Abdul Malik yang mengatakan tentang suaminya, setiap kali setelah selesai sholat isya, Umar itu duduk di musallanya, mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sambil menangis. Ya, sambil menangis. Hatta taghlibahu ainu. Hingga dia sudah tidak sanggup lagi untuk duduk. Akhirnya beliau tertidur sambil berdoa tadi. Jadi berdoa sampai tertidur. Ya. Summa yantabi. Kemudian beliau terbangun. Kemudian lanjut lagi berdoa. Ya, fala yazalu yad'u rafi'an yadayhi yabki hatta taghlibahu ainu yaf'alu dzalika lailahu ajma. Ya, terus begitu beliau berdoa sampai tertidur, terbangun berdoa lagi. Ya, terus demikian sepanjang malam, dan itu setiap malam beliau lakukan seperti itu. Ya, padahal beliau adalah seorang yang saleh, banyak sedekahnya, ya sangat bertakwa kepada Allah. Tapi sedemikianlah takutnya beliau. Oleh karenanya benarlah yang Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba yang benar-benar takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Semakin tinggi kadar keilmuan seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hal berikutnya yang perlu kita ketahui tentang rasa takut adalah bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah terlepas dari kewajiban untuk takut kepada Allah. Ya, baik dia seorang muslim yang benar, yang baik, yang taat, maupun dia seorang muslim yang masih suka berbuat dosa. Ya, kalau dia seorang muslim yang masih banyak berbuat dosa seperti kita, ya, yang masih banyak dosanya, masih banyak kekurangannya, ya, masih banyak ketidaksempurnaannya dalam ibadah, ya, ini hamba-hamba semacam kita ini sangat perlu untuk takut kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kita bergelimang dalam dosa. Ya, pertama, kita tahu bahwasanya dosa tersebut sering kita lakukan. Kita sering tidak bersyukur kepada Allah. Ya, sering sembarangan ketika sholat. Ya, kadang sholat tidak tepat pada waktunya. Kadang tertidur dari sholat. Ya, kadang jauh dari Al-Quran. Ya, lupa untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga tahu bahwasanya ancaman-ancaman Allah terhadap dosa adalah ancaman yang keras. Ya, jadi kita teringat dosa kita juga teringat ancaman Allah terhadap dosa tersebut. Ya, maka kita takut kepada Allah. Kemudian hamba yang taat kepada Allah juga harus takut kepada Allah. Kenapa? Ya, dia takut apabila suatu saat hidayah tersebut Allah cabut dari dirinya. Ya, oleh karenanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang doa yang dia ucapkan dalam sujudnya, jawabannya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya, kenapa Rasulullah mengarahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah nabinya, ya, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, sahabat yang paling mulia.
manusia terbaik sepanjang masa setelah para nabi. Tapi ketika minta doa, ya, ketika beliau meminta diajarkan doa, yang diajarkan oleh Rasulullah bukanlah doa meminta harta, bukanlah doa meminta kesejahteraan duniawi, tapi meminta keteguhan hati di atas agama ini. Ya, ini adalah bentuk rasa takut seorang yang saleh kepada Allah. Ya, dia takut jika sewaktu-waktu Allah berkehendak untuk membuatnya tergelincir dari jalan hidayah ini. Ya, oleh karenanya seorang yang berdosa takut akan dosanya, seorang yang taat juga takut apabila taufik Allah dicabut dari dirinya. Jadi ini menimbulkan atau memunculkan sebuah kesimpulan bahwasanya seorang mukmin tidaklah terlepas dari rasa takut kepada Allah. Ya, jika dia seorang pendosa, dia takut akan dosa-dosanya. Jika dia seorang yang taat, dia takut apabila hidayah tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Kemudian, teman-teman sekalian, hal berikutnya yang juga harus kita ketahui adalah pembagian rasa takut. Jadi rasa takut dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Dan ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa tahu mana rasa takut yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, pertama adalah rasa takut yang sifatnya ibadah. Rasa takutnya sifatnya ibadah dan ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut yang sifatnya ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dimaksud pada ya berbagai ayat yang menyebutkan tentang rasa takut. Ya, seperti misalnya surat Al-Baqarah ayat ke-40. Allah mengatakan wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Ya, dalam ayat yang lain surat At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hamba-hamba yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan orang-orang inilah yang akan mendapatkan hidayah. Jadi takut ini maksud di sini adalah takut yang sifatnya ibadah. Ya, kemudian seperti misalnya yang Allah firmankan tentang para malaikat dalam surat An-Nahl ayat ke-50. Allah mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Allah yang ada di atas mereka. Ya, dan seterusnya. Jadi rasa takut yang dikaitkan kepada Allah pada Al-Quran itu adalah rasa takut yang sifatnya ibadah. Dan rasa takut ini yang sifatnya ibadah ini terbagi menjadi 2. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Ya. Rasa takut yang wajib ada pada setiap kita tanpa terkecuali adalah rasa takut yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, kita semua wajib memiliki rasa takut yang seperti ini. Ya, rasa takut yang membuat kita terjauhkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Ya, kemudian jenis yang kedua adalah rasa takut yang sifatnya mustahab. Ya, yaitu rasa takut yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang Allah makruhkan. Ya, makruh di bawah haram. Ya, jadi rasa takut yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang makruh tergolong sebagai rasa takut yang mustahab. Ya. Kemudian rasa takut yang pertama ini, yang sifatnya ibadah ini, ya terbagi menjadi 3 juga dari sisi lain. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama, rasa takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksaannya. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang jika menginginkan suatu mudarat ya bagi sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah sampainya mudarat tersebut kepada orang tersebut.
Ya. Jadi Allah adalah zat yang maha kuasa, maha perkasa, ya, maha memiliki segala sesuatu. Harusnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat Allah yang 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 tadi saya sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, rasa takut akan ancaman-ancaman Allah. Ya, seperti misalnya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-14. "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Ya, barang siapa yang membangkang kepada Allah, kemudian melampaui batasan-batasan yang telah Allah gariskan, ya, maka balasan baginya adalah neraka dan dia kekal di dalamnya. Ya, dalam ayat lain misalnya, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-15 sampai 16, ya, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Ya, saya takut apabila saya bermaksiat kepada Allah, saya akan ditimpa oleh azab pada hari yang sangat menakutkan. Ya, intinya banyak ancaman-ancaman yang Allah berikan dalam Al-Quran. Dan ini harusnya kita takut ketika membacanya. Ya, bukan sekedar lewat begitu saja. Ya, kemudian jenis yang ketiga adalah takut dari hal-hal yang bisa memutuskan kita dari Allah. Ya, kita saat ini sudah Islam, alhamdulillah. Ya, kita sudah berada di atas agama Islam. Kita sudah melaksanakan salat. Kita sudah melaksanakan zakat, puasa. Tapi kita juga harus takut. Ya, jika sewaktu-waktu ya ternyata hati kita terpalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-35 sampai 36 ya berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Ya, jadi selain kita takut akan ancaman Allah, kita juga takut apabila Allah mencabut hidayah ini dari kita. Ya, ini adalah takut yang pertama, yaitu takut yang sifatnya ibadah. Takut yang sifatnya ibadah. Kemudian takut yang kedua, ya, adalah takut yang diharamkan. Ya, jadi kalau tadi takut yang diwajibkan, yaitu yang sifatnya ibadah, yang kita peruntukkan hanya kepada Allah. Nah, yang kedua ini adalah rasa takut yang diharamkan. Ya, rasa takut yang tidak boleh ada pada kita. Nah, rasa takut yang tidak boleh ada pada kita ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang sifatnya kufur. Kalau ada rasa takut ini pada diri kita, ya, itu berarti ada kekafiran, ada kesyirikan pada diri kita. Ya, apa ini? Yaitu ayyakhafa min ghairillahi ayyusibahu bima yasha'u min maradin aw faqr. Intinya adalah rasa takut kepada selain Allah, ya, dengan meyakini bahwasanya orang ini atau pihak lain ini mampu menimpakan sesuatu mudarat kepada kita. Ya, sebagaimana rasa takutnya orang-orang kepada hal-hal yang mereka keramatkan. Ya, misalnya mengeramatkan pohon tertentu. Ya, dia takut pohon ini bisa memberikan bahaya kepada dia. Ya, misalnya dia meyakini Nyi Roro Kidul misalnya di pantai Jawa itu ya. Nah, dia takut kalau dia berbuat sesuatu, nah, Nyi ini bakal menimpakan bahaya kepada dia atau membuat dia miskin atau mencelakakan dia di laut dan seterusnya. Ya, takut kalau dia tidak mengajukan sesajen, tidak mengadakan larung di lautan itu, ya, maka penunggu laut akan menimpakan bahaya kepada dia. Ya, atau misalnya dia takut ketika melewati kuburan seorang wali yang dia yakini sebagai wali, takut kalau tidak berdoa, maka wali ini akan menimpakan sial kepada dia. Ya, dan seterusnya. Jadi, rasa takut semacam ini yang seharusnya hanya diperuntukkan kepada Allah, kalau diperuntukkan kepada selain Allah, maka itu menjadi kesyirikan. Ya, menjadi kesyirikan. Dan ini adalah ciri orang-orang musyrik yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka memperuntukkan rasa takut semacam ini kepada selain Allah. Ya, oleh karenanya, Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat ke-80 mengatakan, "Wala akhafu ma tusyrikuna." Ya, dan saya tidaklah takut, ya, kepada
apa yang kalian sembah selain Allah. Ya, dan ini merupakan ciri orang-orang kafir. Ya, oleh karenanya sering mereka mengucapkan kepada para nabi, ya, kami khawatir Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kegilaan kepadamu. Ya. Jadi orang-orang kafir, ya sejak zaman dulu, ya bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, ya sejak zaman Nabi Nuh, ya Nabi Hud, Nabi Saleh, yaitu mereka kalau didakwahi dengan tauhid, ya mereka malah membalas dengan mengatakan apa? Ya, wahai Nabi, saya takut kalau kamu terus mengampanyekan atau mendakwahkan agamamu ini, maka berhala-berhala kami akan mencelakakan kamu. Jadi ada rasa takut hakiki dalam hati mereka terhadap para sesembahan selain Allah. Dan ini adalah hal yang kita saksikan ya sampai saat ini. Ya, terkadang seseorang itu lebih takut bersumpah dengan nama wali daripada bersumpah dengan nama Allah. Ya, kalau bersumpah dengan nama Allah, ya itu hal yang sepele aja bagi dia, mudah. Ya. Jadi dia mudah berbohong kalau bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau bersumpah dengan nama wali, itu dia sangat takut untuk berbohong. Karena dia takut kalau dia udah bersumpah dengan nama wali terus dia berbohong, maka dia akan celaka. Ya, jadi sampai sedemikian parahnya ya level ketakutan mereka kepada para wali, bahkan melebihi ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut kalau lewat haul ziarah kepada wali, tapi kalau sholatnya lewat dia nggak takut. Ya, dia lebih takut ya melewati ibadah-ibadah terkait dengan si wali ini dibandingkan melewatkan ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bernazar atas nama Allah, mudah bagi dia untuk melanggar. Tapi kalau dia bernazar atas nama penghuni kuburan, ya wali, kiai tertentu, ya dia takut kalau melanggar nazar tersebut. Nah, ini adalah ketakutan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau ada rasa takut di dalam hati seseorang, maka dia sudah keluar dari Islam. Ya, karena dia telah menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian jenis ketakutan yang diharamkan yang kedua adalah rasa takut yang membuat seseorang bermaksiat kepada Allah. Jadi karena dia takut kepada makhluk, dia jadi bermaksiat kepada Allah. Ya. Takut kepada bosnya, dia jadi meninggalkan hijab. Misalnya, takut kepada bosnya, dia jadi tidak sholat. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi, dia mengorbankan ketaatan kepada Allah demi ya memenuhi ridho makhluk. Ya, jadi karena dia takut nih kepada makhluk, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya, seperti itu. Ini adalah rasa takut yang haram, tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya, ini haram, tapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya, seperti itu. Kalau tadi yang pertama haram dan syirik, maka yang kedua ini adalah haram, tetapi tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ya, kemudian jenis yang ketiga adalah rasa takut yang dibolehkan. Tadi yang pertama rasa takut yang wajib, yang kedua rasa takut yang diharamkan, dan yang ketiga adalah rasa takut yang diperbolehkan. Ya, seperti misalnya rasa takut kepada hal-hal duniawi yang memang menakutkan. Ya, seperti misalnya seseorang takut kalau melihat binatang buas di hadapannya. Ya, takut. Atau misalnya ketika dia hendak memperbaiki alat listrik, takut kesetrum misalnya. Atau ketika sedang di tengah lautan, takut tenggelam. Nah, ini adalah rasa takut yang sifatnya tabi'i dan diperbolehkan. Ya. Karena ini merupakan tabiat manusia. Ya. Bukan berarti Islam mengatakan kamu nggak boleh takut sama apapun. Enggak. Ya, oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran, ya dalam surat Al-Qasas ayat ke-21, bahwasanya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, ya beliau keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan. Jadi beliau keluar kabur dari Mesir dalam keadaan ketakutan, takut ketangkap oleh Firaun. Ya, takut ketangkap oleh Firaun adalah rasa takut yang naluriah. Ya, karena Nabi Musa tahu kalau ditangkap bakal disiksa, ya bakal dibunuh bahkan. Jadi sah-sah saja jika Nabi Musa merasa takut. Ya.
Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah tidak mencela Nabi Musa karena takut ditangkap oleh Fir'aun ketika itu. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana juga disebutkan kisah-kisah para sahabat juga terkadang mereka mengungkapkan rasa takut mereka terhadap sebab-sebab duniawi tertentu. Ya, jadi ini bukanlah hal yang dicela. Ya, selama memang itu hal yang menakutkan, maka tidak mengapa. Tetapi kalau wali dalam kubur, misalnya, kiai dalam kubur, ya itu bukan hal yang naluriah kita takut kepada dia. Tapi itu hal yang spiritual, sifatnya keyakinan. Ya, seorang takut kepada wali, itu bukan hal yang naluriah. Itu hal yang sifatnya spiritual, yang seharusnya dia hanya peruntukkan kepada Allah. Tapi dia malah peruntukkan untuk ya makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, karena mungkin sudah hampir maghrib di Indonesia. Ada beberapa pembahasan lagi tentang rasa takut ini, atau lebih tepatnya satu pembahasan, yaitu bagaimana agar kita bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah di hati kita. Ya, kita sudah katakan bahwasanya rasa takut ini penting. Kita sudah baca juga bagaimana para salaf mengungkapkan pentingnya rasa takut kepada Allah. Maka perlu dong kita sebutkan tips-tips ya bagaimana agar rasa takut tersebut tumbuh di hati kita. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah, sebelum kita berpindah kepada jenis ibadah selanjutnya. Baik, Ana kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiikum jami'an. Wafik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atas untayan nasihat dan juga syarah yang diberikan pada sore hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ustadz kepada kami semua, berkahi ilmu dan usia Ustadz. Mungkin kita sedikit ada tanya jawab sebelum memasuki waktu maghrib. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Kita sebentar. Yang pertama Pak Saleh, silakan Pak Saleh, mohon silakan. Waalaikumsalam. Kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Misalkan setelah sholat katakan setelah sholat duha gitu, itu kan dalil yang ada itu kan berzikir yang 100 kali itu. Nah, tapi setelah itu kita berdoa gitu, didawamkan berdoa dengan mengangkat tangan. Ini sebagai implementasi hadis supaya memperbanyak doa. Tapi doa itu tidak ada dalilnya. Nah, semacam itu bagaimana Ustadz? Yang kedua, apakah lebih utama saat kita berdoa itu ya untuk berwudu terlebih dahulu? Karena doa itu kan ibadah. Nah, karena dia ibadah, apakah doa itu mempunyai rukun dan syaratnya gitu, Ustaz? Syukron, jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Saleh. Amin juga untuk semua doanya. Semoga juga doanya sama untuk Pak Saleh dan keluarga. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat itu bisa dikatakan, bisa di-mute dulu Pak Saleh suaranya. Baik. Jadi berdoa setelah sholat itu secara umum ya bisa dikatakan disyariatkan. Jadi hukumnya doa setelah sholat itu disyariatkan. Ya, walaupun para ulama mengatakan bahwasanya lebih afdolnya doa di akhir sholat itu bukan setelah sholat, tapi sebelum salam. Ya, jadi doa di akhir sholat itu lebih baiknya sebelum salam. Ya, karena kita masih berada dalam sholat. Ya, kalau nggak salah saya pernah baca ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya bahwasanya beliau mengatakan
Kalau kita sedang berbicara dengan seseorang di telepon misalnya, kita hendak menyampaikan hajat kepada dia, pasti kita sampaikan hajat tersebut sebelum teleponnya ditutup. Ya kan? Nggak mungkin kita tutup dulu teleponnya, baru kita sampaikan hajat kita. Oleh karenanya sholat ini bagaikan hubungan kita dengan Allah. Selama kita masih dalam sholat, ya kita masih terkoneksi dengan Allah, maka berdoa ketika itu lebih utama. Tetapi seandainya seorang mau berdoa setelah sholat pun tidak mengapa, dan ini juga disyariatkan. Ya, jadi berdoa setelah sholat duha misalnya, yaitu diniatkan saja doa setelah sholat secara umum. Tidak perlu diniatkan doa setelah sholat duha misalnya. Ya, karena doa setelah sholat duha secara khusus tidak ada tuntunannya. Tapi kalau secara umum, ya berdoa setelah sholat secara umum itu disyariatkan. Ya, dan tidak ada salahnya seorang berdoa setiap selesai sholat. Ya, mau itu sholat duha, mau itu sholat wajib atau sholat sunnah, tidak mengapa. Ya, dan itu memang bentuk implementasi dari anjuran Rasulullah untuk memperbanyak doa. Ya, tidak mengapa. Ya, adapun hukum berdoa tanpa toharah, tanpa wudhu, yaitu tidak mengapa. Ya. Jadi doa memang itu merupakan hubungan yang sakral antara kita dengan Allah, tetapi syariat tidak mewajibkan bagi seorang yang hendak berdoa untuk berada di atas kondisi suci. Ya, dalam artian harus dalam keadaan berwudu, ya seperti itu. Tetapi memang adabnya adalah berdoa dalam keadaan suci. Ya, terutama ketika sedang berdoa bersimpuh seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya sedang di jalan, ya, jadi jangan sampai alasan dalam keadaan tidak suci ini menjadikan kita sulit atau jarang berdoa. Ya, jadi usahakan lisan kita terus basah. Ya, astagfirullah. Astagfirullah kan doa yang meminta ampunan kepada Allah. Yaitu kita ucapkan kapanpun dan dimanapun. Ya, tentunya selain di tempat-tempat yang terlarang. Tapi terlepas dari kondisi seorang suci atau tidak, maka dia tetap diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Ya, jadi tidak mengapa seseorang berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Ya, bahkan para ulama mengatakan ini merupakan salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, Allah memberikan kesempatan hambanya untuk berdoa kepadanya kapanpun. Tidak mesti harus dalam keadaan suci. Ini termasuk rahmat Allah kepada kita semua. Ya, Allah buka selebar-lebarnya kesempatan untuk berdoa. Ya, begitu. Barakallahu fiik. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Saleh. Allah. Baik, semoga cukup terjawab pasalnya. Baik. Ufik, barakallah. Selanjutnya silakan Ufik untuk bertanya langsung. Mohon tidak melembutkan suaranya. Tafadhol. Kayak ngerasa belum nggak tahu belum ikhlas atau gimana, selalu bawa-bawanya tuh aku sih sekarang mereka ada kesadaran di yang itu. Mungkin ini memang salah bapak sama ibu juga sih. Dulu pernah kasih makan tamu di harta haramnya itu, cuman kok malah nyalahin yang saya sekarang ngajinya di manhaj salaf gitu loh Ustadz. Sebentar. Ini tadi kamu ini ngajinya begini jadi begini, maksudnya apa itu? Kan berbeda dengan pemahamannya orang tua gitu Ustadz. Oh iya. Ya, Terus karena kan? orang tua kan masih hafwad NU kayak gitu. Dan mereka malah ngomong, kamu kok sekarang ngajinya kayak gitu. Jadi poin pertanyaannya gimana? Poin pertanyaannya gimana? Karena tadi yang harta haram itu, yang orang tua anak pernah terjadi hal ribawi itu, malah jadi menyalahkan anak yang sekarang dengan manhaj salaf yang sekarang ini gitu Ustaz. Karena mereka masih anggap manhaj salaf itu
apa sih kayak gitu. Ustaz, mohon jawabannya ya Ustaz. Syukron, jazakallah. Jadi saya coba ulang lagi pertanyaannya ya. Coba kalau salah tolong dibenarkan. Jadi orang tua Anti sekarang sudah selesai, sudah tahu keharaman itu, sudah taubat seperti itu ya. Kemudian ketika melihat Anti mengaji dengan atau menjalani manhaj yang selain manhaj mereka, mereka mengatakan ini mungkin gara-gara dulu saya berikan kamu harta yang tidak halal, seperti itu maksudnya. Baik, wallahu alam, ini tidak ada kaitannya sebenarnya. Justru kalau yang saya tahu selama ini, apabila seorang itu bekerja di instansi yang sifatnya diharamkan, kemudian dalam keadaan dia bekerja di situ ketika dia masih belum tahu ya, seperti misalnya para pegawai yang bekerja di instansi yang penghasilannya haram, kemudian ketika dia tahu ilmunya dia langsung tinggalkan, maka hukum dari penghasilan yang sudah dia makan selama ini, yang sudah dia nafkahkan kepada anak istrinya selama ini, itu berubah menjadi halal. Ya, karena itu sudah lewat dan dalam keadaan dia tidak tahu. Ya, bukan sengaja dia melakukan hal itu. Jadi, misalnya seorang yang taubat dari transaksi riba, misalnya. Selama ini dia bertransaksi riba dalam keadaan tidak tahu. Ya, kemudian ketika dia tahu ilmunya, dia langsung tinggalkan. Ya, dia coba untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Maka apa hukumnya? Hal-hal ribawi yang selama ini sudah dia makan, sudah dia nafkahi untuk keluarganya, hukumannya insya Allah berubah menjadi halal. Ya, karena taubatnya menghapuskan keharaman hal tersebut. Ya, berbeda dengan misalnya seorang mencuri nih. Ada seorang misalnya mencuri mobil. Ya, mencuri mobil Avanza misalnya. Dalam keadaan dia tidak tahu hukum mencuri itu tidak boleh. Kemudian dia tahu hukumnya, ternyata wah mencuri nggak boleh dan saya mau taubat nih. Nah, maka mobil Avanza ini kalau masih ada dia harus kembalikan kepada orangnya. Jadi beda antara harta haram yang sifatnya diambil dari orang lain dengan harta haram yang sifatnya hukum, ya, seperti harta riba, ya, judi dan selebihnya. Adapun sikap orang tua mengaitkan keadaan kita yang saat ini mengaji dengan manhaj yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikaitkan dengan hal yang seperti itu, maka nasihat saya, ya ukhti, bersabar karena ini memang kadang kalau orang sudah kehilangan cara untuk mendakwah atau menjelaskan sesuatu, maka dia akan cari hal yang tidak masuk akal, ya, seperti itu. Ya, sama seperti sikapnya orang tuanya Mus'ab bin Umair, ya, ketika dia tahu bahwasanya Mus'ab bin Umair masuk Islam, ya dia putus semua fasilitas yang selama ini diberikan kepada Mus'ab. Ya, seperti sikap orang tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ya, maka dia mengatakan, ya udah, kalau kamu masih terus Islam, saya nggak mau makan minum, saya mogok makan minum sampai saya mati, kata ibunya seperti itu. Jadi memang terkadang orang-orang menempuh cara untuk mencegah seorang dari kebenaran dengan cara yang semacam ini. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, cara menyikapinya dengan bersabar dan tetap bersikap baik kepada mereka dan menjelaskan dengan baik, ya, tanpa mengkompromikan agama kita. Ya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika ibunya mengancam mogok makan, maka Sa'ad pun mendatangi ibunya mengatakan, wahai ibu, ya, saya ini berada di atas agama yang benar, yang seharusnya, ya, dan saya tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun. Maka saya di sini datang untuk meminta ibu kembali makan dan minum. Kalau ibu mau maka silahkan, saya senang. Dan apabila ibu tetap tidak mau makan, maka silahkan. Ya, saya tidak akan keluar dari agama ini. Jelaskan dengan baik tanpa, ya, berbasa-basi dengan prinsip agama kita. Ya, seperti itu. Jadi jangan dijelek-jelekkan, ya, jangan kemudian disalah-salahkan orang tua. Ya, mungkin kadang orang tua itu hanya ingin kebaikan buat kita, tetapi caranya mungkin salah. Ya, cara pandang mereka salah. Jadi tugas kita adalah
bersabar, ya mendoakan mereka, kemudian bersikap baik kepada mereka. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi mereka dan segera memberikan hidayah kepada mereka. Ya seperti itu mungkin jawabannya Ukti. Ya, jadi tidak ada kaitannya antara itu dengan tuduhan orang tua tersebut. Jadi sikapi dengan sabar, doakan terus, ya. Jangan sikapi dengan sikap yang buruk, ya, yang bisa menambah buruk keadaan. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Boleh silahkan. Moderator gimana? Bisa ya? Oh iya boleh Ustaz. Silakan. Baik, silahkan. Sebenarnya ajaran Islam menyikapi gangguan itu sebagaimana yang Allah sebutkan, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ya, apabila engkau mampu memaafkan, selama engkau masih mampu memaafkan, maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, dan juga seperti misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau mengetahui bahwasanya orang yang selama ini beliau nafkahi ternyata ikut-ikutan menuduh Aisyah dengan zina. Ya, maka beliau secara naluriah, ya, secara respon beliau secara naluriah sebagai bapaknya Aisyah, beliau mengatakan, saya tidak akan lagi memberikan apa-apa kepada kamu. Padahal ini sikap yang normal, ya. Beliau tidak mau menuntut, tidak memolisikan, tidak. Beliau hanya mengatakan, saya tidak akan lagi memberi apa-apa kepada kamu. Tapi ternyata Allah menegur beliau dengan mengatakan, ala tuhibbuna ya falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya, hendaklah mereka itu memaafkan, memaklumi, ya, tidakkah mereka ingin Allah mengampuni mereka. Ya, ini sebenarnya motivasi bagi kita untuk memaafkan. Kita tahu bahwasanya dosa kita banyak, ya, ibadah kita pun pas-pasan, tapi kita masih mengharapkan pemaafan dari Allah. Maka jangan pula kita menjadi orang yang susah memaafkan. Ini pertama. Kemudian apakah kita boleh membalas? Misalnya kita diganggu, dizalimi, apakah kita boleh membalas? Jawabannya boleh, dengan yang setimpal. Ya, seperti itu. Memang yang lebih afdol kita memaafkan, tetapi boleh kita membalas dengan yang setimpal. Tapi tentunya ini berbeda ya, tergantung kondisi dan situasi yang ada. Maka mungkin untuk hal seperti ini bisa ditanyakan dengan lebih detail kepada seorang ustadz, misalnya disebutkan perkaranya apa secara rinci, ya, situasinya bagaimana, maka baru bisa dijawab dengan jawaban yang pasti. Tapi kaidah umumnya ya, kita lebih disarankan, diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan, namun kita juga boleh untuk membalas dengan yang setimpal. Seperti itu. Kaidah umumnya seperti itu. Adapun studi kasusnya, ya itu tergantung kasusnya masing-masing. Ya, harus disebutkan secara detail. Itu. Allahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin Ana izin bacakan sebagai pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan yang mungkin Ana bacakan. Izin Ustadz, bismillah. Izin bertanya Ustazi, manakah yang lebih utama dalam berdoa? Langsung berdoa pribadi meminta kepada Allah, meminta didoakan orang tua, didoakan asatidz dan sahabat soleh. Manakah yang lebih utama di antara itu? Kalau ada satu pertanyaan lagi Ustadz, Ana pernah mendengar ada imam yang bilang kalau sedang terburu-buru atau tidak sempat berdoa, perbanyak istighfar karena Allah akan mengabulkan doa melalui istighfar kita. Apakah boleh begitu ya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan sebelumnya Ustaz. Ya, pertanyaan yang pertama terkait dengan mana yang lebih utama, meminta berdoa sendiri secara langsung atau kepada orang tua, atau minta kepada orang saleh atau kepada sahabat yang saleh. Maka
pertama hal yang harus kita ketahui adalah sebaiknya kita lakukan semua ya. Ketika kita berdoa sendiri, kemudian kita juga minta kepada orang tua, kemudian kita juga minta kepada orang yang saleh, ya, seperti itu. Adapun yang lebih afdalnya yang mana? Ya, Wallahu a'lam. Selama kita masih mampu maka berdoa sendiri lebih afdal. Ya, tetapi kita tetap juga harus meminta dukungan dari orang tua dan juga dari orang-orang saleh, misalnya seperti ketika terjadi paceklik, ya, terjadi musim kemarau, ya, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Mereka berdoa sendiri, tapi juga mendatangi Rasulullah SAW. Jadi usahakan doa-doa yang sifatnya pribadi, yaitu diperbanyak sendiri. Karena kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, berdoa itu sebaiknya dengan khusyuk dan sembunyi-sembunyi, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya doa juga adalah ibadah. Ya, tidak boleh kita memamer-mamerkannya kepada orang lain. Ya, seperti itu. Memang meminta doa kepada orang tua, kepada orang saleh bukanlah bentuk pamer dalam doa, tapi tentunya lebih utama kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Ya. Adapun doa orang tua, kemudian doa orang saleh itu sifatnya pendukung. Jadi kalau saya katakan meminta doa kepada orang tua lebih utama, nanti kita jadi malas berdoa. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh, kemudian sebagai pendukungnya, kita juga minta doa yang sama kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua dan juga kepada orang saleh yang kita tahu. Oleh karenanya para sahabat mereka berdoa meminta hujan, tapi mereka juga datang kepada Rasulullah meminta untuk didoakan agar turun hujan. Sepeninggal Rasulullah, mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu an, ya, sebagai paman Nabi. Ya, demikian pula para ulama, mereka minta doa kepada orang tua. Ya, ini pembahasan orang tua ini luar biasa lagi, nanti mungkin kita akan sampai ke situ. Ya, intinya para ulama itu biasa minta doa kepada orang tua. Bahkan saya tahu ada beberapa masyayikh di sini yang mereka itu kalau mau berbuat sesuatu pasti minta izin kepada orang tua dalam rangka minta restu. Ya, jadi ini bukan hal yang disalahkan. Ya, kalau kita mau bangun rumah misalnya, atau kalau kita mau membeli sesuatu, itu minta kepada orang tua, bilang. Ya, oleh karenanya dikisahkan bahwasanya ada salah seorang syekh di sini, namanya Abdurrahman bin Nasir al-Barrak. Ya, beliau adalah seorang syekh senior di Saudi. Ya, beliau terkenal kalau mau melakukan apa-apa pasti izin kepada ibu. Ya, mau safar, mau mengadakan daurah di mana, itu izin dulu ke ibunya, boleh nggak saya pergi. Ya, sampai dikisahkan suatu ketika, ya, ini diceritakan oleh murid-murid beliau. Ya, suatu ketika beliau sudah diatur nih sama Kementerian Agama Saudi untuk mengadakan daurah di luar kota. Sudah beres lah semua akomodasi, tempatnya, waktunya udah fix. Tahu-tahu pas sudah mau berangkat, beliau bilang, lupa, saya belum minta izin sama ibu saya. Kata beliau. Ya, saya belum minta izin kepada ibu saya. Kemudian akhirnya beliau pergi ke ibunya, ke rumah ibunya. Kemudian bilang, ibu, saya mau pergi ya ke sini, mau isi daurah. Ibunya ternyata nggak mengizinkan. Subhanallah. Jadi pas sekali ketika itu ibunya nggak mengizinkan, ibunya ingin beliau menemani beliau di hari tersebut, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau nggak mendebat ibunya, beliau langsung pergi. Beliau mengatakan, afwan, acaranya dibatalkan ya, saya mau sama ibu saya dulu. Jadi teman-teman sekalian, doa orang tua itu luar biasa penting. Ya, kita harus terus menjaga hal ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya kalau nggak salah, berdoa apa tadi Pak Rama? Coba diulang. Beliau pernah mendengar kalau tidak sempat berdoa atau terburu-buru, perbanyak istighfar karena Allah mengabulkan doa melalui istighfar kita. Apa boleh begitu, Ustaz? Ya, jadi istighfar ini seperti tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, terkadang istighfar seseorang itu lebih berharga daripada doa yang dia panjatkan. Ya, jadi salah satu di antara faedah istighfar adalah terkabulkannya doa. Ya, oleh karenanya dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi Nabi Nuh menyebutkan pahala dari istighfar adalah kenikmatan duniawi. Ini menunjukkan bahwasanya istighfar punya pengaruh besar dalam doa. Ya, dan istighfar ini mengandung
pernyataan bahwasanya kita banyak dosa, kita rendah di hadapan Allah. Dan ini adalah pernyataan yang luar biasa yang bisa menyebabkan doa seorang terkabul. Seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau terperangkap di perut ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau mengakui kezaliman diri beliau. Beliau mengakui dosa beliau. Akhirnya Allah kabulkan tanpa beliau meminta secara verbal, secara langsung. Karena Allah tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita inginkan Allah tahu. Dengan kita merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, maka insya Allah itu akan menjadi perantara apa yang terpendam dalam hati kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita belum sempat untuk mengucapkannya. Ya, Allahu a'lam, semoga terjawab pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Syukran jazakumullahu khairan Ustadz. Juga buat teman-teman semua, terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan atas partisipasinya, kehadirannya, juga teman-teman yang bertanya, karena dari pertanyaan antum semua kami mendulang banyak lagi manfaat. Buat teman-teman yang belum sempat dinaikkan atau dibacakan pertanyaannya, ana mohon maaf secara pribadi juga dari tim Ahensi Mengaji. Semoga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu dan bertanya kepada Ustadz di lain kesempatan. Sekian mungkin dari Ana, Ustadz. Mungkin karena sudah memasuki waktu maghrib dan akan azan di Jakarta, khususnya di Indonesia. Mungkin sebagai penutup Ana kembalikan kepada Al-Ustadz Muhammad Afif Nofaldi. Falyatafadhal mashkura, Ustadz. Barakallahu fiik. Silahkan ditutup aja Pak Rahmat. Langsung. Kafaratul majelis. Baik, Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.